tahun ini uh, kita harus sama-sama berjuang lagi. Kita juga punya hak untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Hai, sebelum aku banyak pengalaman psikotes, interview di perusahaan swasta, aku juga ikut andil berjuang di CPNS tahun kemarin, 2019. Nah, aku ikut CPNS di kabupaten aku sendiri, di Ciamis, Kesmafet, Kesehatan Masyarakat Veteriner, untuk formasi 2 saja. Dari lulus kuliah 2019, emang disaranin sih buat ikut CPNS. Karena orang tua lah, you know lah. Nah, karena SKD itu awal 2020, aku sambil-sambil sih ikut psikotes interview di perusahaan lain karena emang biar ada pilihan gitu. Kalau gak dapet PNS aku bisa kerja di perusahaan swasta, tapi nyatanya enggak kedua-duanya. Perjalanan SKD ku dimulai seminggu sebelumnya sebenarnya. Aku daftar udah beres pemberkasan, gak belajar sama sekali. Aku lebih sering banyak psikotes di perusahaan sih daripada untuk belajar CPNS. Aku tahu soal-soal CPNS, jenisnya itu ada 3 kan, TWK, TIU, sama TKP itu seminggu sebelum tes. Dan aku malam harinya, sebelum hari H itu, lihat YouTube bagaimana trik menjawab soal CPNS dengan benar. Dan itu benar-benar ngebantu banget. Dan di hari H, dari rumah sampai ke tempat tes, aku benar-benar berdoa sih, biar semua kegiatan ngerjain soalku lancar. Aku baca sholawat dari rumah sampai ke tempat tes, sampai masuk ruangan, sampai tank mulai. Aku pernah berhenti saat jawab soal. Untuk TWK aku benar-benar blank, karena kan kalau TWK itu kita harus benar-benar baca, benar-benar tahu, karena itu fakta gitu kan jawabannya. Untuk TIU itu kayak psikotes umum di perusahaan, kayak mau kerja gitu. Dan bukannya sombong atau apa, aku udah terbiasa sama yang kayak gitu. Ternyata dan aku bisa uh, ngerjain soal kayak deret, terus gambar, terus kayak sinonim, yang kayak itu udah cukup familiar lah. Udah tahu gambarannya kayak gimana, cara ngerjainnya kayak gimana. Kira-kira misalkan kalau kita gak bisa jawab, jawabannya tuh yang ini. Nah, untuk TKP ini lebih kayak personal assessment kalau di psikotes kan. Jadi jawabannya itu jawaban yang meminimalisir kesalahan dalam bekerja, tidak merugikan orang lain dan tidak begitu merugikan bagi kita juga. Banyak juga ternyata yang ikut SKD di kabupaten aku, di formasi aku itu 96, dan cuma butuh 2. Pas selesai keluar ruangan, ternyata banyak teman kelas, teman seangkatan, kayak reuni gitu kan, saling sharing nilai akhir juga. Dan aku catat juga nilaiku, ternyata ketiga-tiganya lolos passing grade, dan total nilaiku itu lebih tinggi dari mereka. Dan beberapa hari kemudian hasil SKD itu keluar. Bersyukur juga aku dapat peringkat keempat dari 96 orang. Dan nilai tertinggiku itu ada di TKP, kemudian TIU, dan terakhir TWK. Emang sumpah kalau TWK emang harus benar-benar tahu sih kitanya. Harus benar-benar baca dan belajar. Bersyukur banget bisa lolos SKD dan lanjut ke SKB. 5 pesaingku lainnya, jadi ada 6 kan. 1 dikali 3. Formasi kedua jadi 2 kali 3. Cuma 6 orang yang lanjut ke SKB. Nah, karena pandemi datang, COVID yang semakin merajalela, SKB pun diundur lagi sampai ke kuartal 2020 akhir itu baru dilaksanakan. Di saat itu aku juga lamar ke sana kemari di perusahaan swasta karena aku gak bisa diem mulu di rumah gitu kan. Uh, pengen punya pengalaman kerja juga. Aku sempat bekerja juga cuma beberapa bulan sih. Dan di saat itu aku beli materi buat SKB. Itu kesehatan masyarakat veteriner peternakan yang emang gak terlalu sejalur sama background pendidikan aku. Itu lebihnya ke dokter hewan sih sebenarnya, bukan peternakan. Di saat itu pun, saat menunggu SKB, aku agak terlena, kurang bisa memanage waktu, agak kedodoran juga karena materi yang
begitu rumit sih, dan itu jadi bumerang buat diriku sendiri. Dan ya benar, di hari H SKB aku, wah benar-benar blank banget semuanya. Ada beberapa soal yang emang aku tahu ya, emang dari kuliahan ya udah tahu, pilih itu. Terus banyak banget kayak 70% I don't even know how the answer. Dan akhirnya aku peringkat keempat lagi, gak maju gak mundur dari SKD. Dan mereka yang SKD-nya di bawah aku malah mereka yang lolos. So karena emang SKB itu 60%, SKD 40%. Jadi bersyukur banget bisa lolos SKD, tapi yang harus benar-benar digenjot di fresh itu di SKB sih untuk belajarnya. Harus benar-benar jadi pelajaran lagi sih buatku untuk nyesuaiin diri lah intinya. Tahu diri dalam memilih formasi. Dan tahun ini aku juga ikut CPNS lagi, mau berjuang lagi. Karena CPNS jadi tujuan utamaku sih tahun ini. Aku sekarang nggak lagi kerja di mana-mana, pengangguran. Terus di saat kayak gini, PPKM lagi yang lebih ketat, lowongan kerja makin berkurang, makin sulit lagi. Dan menurutku tips buat CPNS itu yang pertama niatkan kalian serius apa enggak ikut CPNS. Terus formasinya sejalan dengan background pendidikan kalian, tahu diri lah intinya gitu kan. Terus doa baik dari orang tua maupun dari kita pribadi. Yang ketiga usahanya dengan belajar. Kalau TWK baca harus hafal juga sih sebenarnya, harus tahu lah intinya. Kalau TIU kalian rajin-rajin lah ngerjain soal. Terus untuk TKP logical thinking kalian harus bekerja, respect kalian terhadap orang lain harus bekerja gitu. Bukan aku aja, kalian yang masih belum punya jati diri, masih nyari jati diri. Karena aku udah mau 2 tahun lulus dari kuliah dan masih berusaha untuk menghidupi hidupku sendiri. Apalagi syukur-syukur bisa bantu orang tua juga kan. Juga kalian yang masih belum dapat kemauan kalian, hak kalian, sesuatu yang kalian inginkan, sama aku juga belum begitu punya lah intinya. Tahun ini kita harus sama-sama berjuang lagi untuk mendapatkan apa yang harus kita miliki. Bukannya merasa egois kan, tapi kita juga punya hak untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Karena sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita sukai dan kita mendapatkan itu akan lebih mudah menjalaninya. So, kita mari sama-sama untuk berjuang. Oke?